Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ini aku rasa energi orang masa lalumu ya. Dia mantanmu mungkin, atau orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu, atau yang sempat dekat dengan kamu, PDKT-an dengan kamu, dan sekarang sudah tidak bersama lagi. Sudah, aku lihat di sini sudah pada fokus dengan diri masing-masing ya, dengan kehidupan masing-masing. Dan aku lihat di sini dia ingin mencoba untuk rekonsiliasi lagi nih, ingin datang lagi nih ke kamu ya, ingin meminta maaf karena telah melukai hatimu, telah mengecewakan kamu ya. Dan aku lihat juga dia sudah menyesali atas apa yang telah dia lakukan terhadap kamu. Dia sudah belajar dari apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Kemudian aku lihat juga di sini dia masih memiliki rasa keoptimisan terhadap dirinya sendiri, bahwa kamu mungkin akan masih mau menerima dia dan kalian akan bisa bersama seperti itu. Aku lihat di sini ya, dia masih tetap optimis, dia bisa mendapatkan cintanya. Ya, siapa cintanya? Itu kamu. Walaupun saat ini aku lihat memang kamu dengan dia lagi fokus dengan diri masing-masing, dengan pencapaian masing-masing kayak gitu ya. Bahkan aku lihat juga lagi fokus dengan karir, keuangan masing-masing. Tapi aku lihat di hatinya itu sudah mantap memilih kamu, sudah yakin bahwa kamulah orang yang dia inginkan, yang dia miliki ya. Terus itu memang sempet tuh dia bingung, dia bimbang antara memilih kamu atau si A, si B kayak gitu, atau antara kamu dengan pekerjaan atau kamu dengan orang tuanya. Tapi kalau aku lihat sekarang dia sudah mantap, yakin bahwa kamulah orang yang memang pantas untuk dia dia dampingi, yang dia mau lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Yang dia mau adalah kamu. Nampaknya saat ini dia itu sangat berhati-hati sekali kalau sekarang mau mengambil suatu tindakan atau keputusan ke arah kamu, karena kalau aku lihat di sini dia perlu mengatur kebutuhan dia terlebih dahulu dan mempertimbangkan konsekuensi tindakan sebelum dia mengambil suatu keputusan gitu ya. Karena mungkin selama ini setiap dia mengambil suatu keputusan ya, tanpa memikirkan perasaan kamu, tanpa melihat terlukanya atau tidaknya dirimu gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia selalu menyakiti kamu ya selama ini. Apalagi dia ini orang yang sangat egois, sehingga sekarang tuh dia kayak tersadarkan gitu dengan keegoisannya, dia kehilangan kamu, dengan keegoisannya kamu kecewa, dengan keegoisannya kamu terluka. Sehingga sekarang itu justru malah ada rasa ketidakpercayaan diri dari dia untuk melakukan segala sesuatu atau mengambil suatu keputusan atau tindakan terhadap kamu gitu ya. Apakah dia mau kembali? Nah, ada keinginan untuk kembali, tapi dia belum berani untuk mengambil keputusan untuk kembali ke kamu karena ada rasa bersalah yang saat ini dia rasakan terhadap kamu. Kemudian aku lihat di sini dia mencoba untuk membuat diri dia percaya diri lagi ya terhadap hubungan kalian, terus berani untuk mengemukakan keinginan dan kebutuhan dia terhadap kamu gitu ya. Dia menginginkan kamu, dia mengharapkan kamu, dia ingin kamu menjadi miliknya, ingin balikan lagi, menjalani hubungan bersama seperti itu. Tapi meskipun dia harus percaya diri, di sini dia harus membuat perbedaan antara percaya diri dengan egois, karena selama ini kan dia egois banget. Jadi jangan sampai rasa percaya diri yang harusnya dia timbulkan, ia tumbuhkan, tapi justru malah nantinya itu bentuk sebuah keegoisan lagi gitu ya. Jadi saat ini dia harus bisa membedakan atau menjaraki diri dia dengan keegoisan gitu loh. Jadi saat ini tuh makanya dia hati-hati banget dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan ya, karena ini dia takut, dia merasa percaya diri, taunya itu sebuah keegoisan kayak gitu ya. Nah,
Terus itu juga aku lihat memang dia selama ini terus-terusan memaksa kebutuhan dia atau pendapat dia terhadap kamu, sehingga selama ini tuh sudah sering membuat kamu jengkel, membuat kamu kesal ya. Sifat agresifnya inilah yang menjadi kepribadian dia, dan membuat orang di luar sana mungkin akan menarik gitu. Tapi dia perlu paham dulu sebenarnya, apa namanya, sikap agresif itu juga harus ada batasannya ya. Jadi kadang-kadang ketika dia emosi pun ya, karena dia terlalu agresif tuh ya, jadi di kadang-kadang tuh emosi itu sampai meluap-luap gitu loh, sampai berapi-api gitu loh, sampai tidak terkendali, sehingga inilah yang membuatmu merasa kayak terpojok, kayak merasa tidak dihargai, merasa apa itu namanya, seperti ya di apa sih, ya pokoknya dimarahi kayak gitulah ya. Apa sih kata-katanya, lupa aku. Ya pokoknya merasa kayak tidak ada tidak ada kesetaraan gitu ya, kesetaraan yang sama di antara kamu, karena semua harus ngikutin maunya dia, harus melakukan apa sesuai dengan instruksi dia, semua harus ngikutin maunya dia gitu, sehingga ya ini yang menjadi salah satu apa namanya, rasa bersalah dia terhadap kamu ya, memaksakan kehendak dia, terus itu emosian ya, dan tidak menghargai kamu, ini salah satunya. Dan memang juga kalau aku lihat kan hubungan kalian selama itu berantakan banget ya, berantakan banget. Bahkan mungkin kamu merasa bahwa hubungan ini tuh sangat menakutkan gitu. Kenapa ya? Ini karena orangnya pengontrol, orangnya semena-mena, mau sejidatnya sendiri gitu kan. Terus itu juga bahkan banyak hal-hal yang mungkin sudah kalian rencanakan berdua, tapi nggak ada yang bisa terrealisasi. Bahkan banyak sekali hal-hal yang pernah dia ucapkan dan membuatmu berharap gitu ya untuk bisa terjadi, taunya sampai sekarang nggak ada yang terjadi. Karena memang aku lihat di sini tuh kalian ini hubungannya nggak stabil. Terus itu juga si dia ini suka berpindah-pindah fase, dari fase satu ke fase yang lain. Bisa jadi dia orangnya mudian, bisa jadi orangnya itu suka kebebasan sehingga tidak bisa bertahan pada satu pasangan aja. Bisa jadi gue sering gonta-ganti pasangan kayak gitu ya. Atau apalagi, pokoknya dia itu sering berubah-ubah gitu loh. Kalau aku lihat di sini ya, sering berubah-ubah, bukan fisik bukan kayak Power Rangers ya. Maksudnya itu tingkah lakunya, perilakunya, pemikirannya gitu. Kalau aku lihat jadi kayak pelin-pelan gitu loh. Ya pelin-pelan. Terus itu juga aku lihat hubungan kalian ini kan nggak stabil ya, sering terjadi pasang surut dalam hubungan. Kadang-kadang dia tiba-tiba menghilang, kadang-kadang dia hadir, suka-suka jidat gitu, suka-suka dia gitulah ya. Dan aku lihat inilah yang menjadi salah satunya lagi ya, kerusakan ya, menjadi alasan jatuhnya hubungan kalian, kerusakan hubungan kalian ya, karena ini orangnya tuh nggak bisa stabil gitu loh, nggak bisa hanya menginginkan satu aja kayak gitu ya. Dan akhirnya ya mau nggak mau dia di sini harus mencoba untuk memikirkan dan membuat keputusan yang adil terhadap hubungan ini, karena ini sudah terjadi gitu loh. Dia sudah membuat hubungan ini kacau balau gara-gara dia yang pelin-pelan, gara-gara dia yang mudian, gara-gara dia yang suka kilar-kilir ya, seperti itu, sehingga dia memikirkan untuk mengambil suatu keputusan yang adil. Dan selama dia memikirkan itu untuk gimana caranya mengambil suatu keputusan yang adil, maka saat ini dia berpikir untuk memberi jeda dulu pada hubungan ini gitu ya. Jadi aku lihat di sini kalau bagi dia ini sebenarnya bukan hubungan yang benar-benar berakhir bagi dia. Kalau bagi kamu, aku lihat mungkin di sini ini sudah berakhir, karena kamu, aku lihat di sini sudah jengkel banget, sudah kesal banget ya, sudah lelah banget dengan dia
seperti itu. Apalagi di sini kan dulu itu dia orang yang tidak gampang terbuka tentang apapun dalam hidup dia. Banyak hal yang dia tutup-tutupi dari kamu sehingga kamu merasa kayak ini orang kenapa sih gitu, kayak nggak dihargai gitu ya, dan akhirnya banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian. Karena aku lihat juga komunikasi kan jarang, komunikasi buruk di antara kamu dengan dia. Jadi sebenarnya kenapa sih dia itu menutup-nutupi sesuatu dari kamu? Karena gini, kalau aku lihat memang ada sesuatu yang terjadi dengan dia. Entah itu mungkin kesulitan hidup atau mungkin dia melakukan sesuatu di belakang kamu gitu ya, mungkin dia melakukan perselingkuhan atau apapun itu. Intinya yang bisa dibilang tuh dia merasa bahwa kalau misalkan kamu tahu yang sebenar-benarnya tentang dia, ya, apapun itu, dia takut kamu nanti akan ilfil sama dia. Dia takut kamu akan meninggalkan dia. Dia takut kamu akan berpikiran negatif atau jelek terhadap dia sehingga meninggalkan dia. Makanya di sini dia tuh nggak jujur, nggak gampang terbuka gitu ya. Dia berpikir bahwa kalau misalkan dia bisa menutup-nutupin ini, hubungan kalian akan baik-baik saja. Tapi ternyata tidak, karena kamu bukan orang yang engge-engge seutuhnya gitu ya. Engge-engge kalau ia memang kamu merasa nyaman, tapi ini membuat kamu tidak nyaman gitu. Sehingga adalah kesalahpahaman, konflik di antara kalian. Juga komunikasi kan buruk gitu. Bahkan mungkin sampai jarang banget ada komunikasi gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang si dia ini takut kamu tidak akan menghargai keterbukaan dia kalau misalkan kamu tahu tentang apa yang dia sembunyikan dari kamu. Dia takut kamu akan kesal, kamu akan tidak menghargai keterbukaan dia gitu ya. Akhirnya ya hubungan kalian hancur seperti itu. Bahkan selama ini karena komunikasi kalian pun jarang, aku lihat kamu dan dia ini bahkan tidak pernah membicarakan apa yang kalian suka dan apa yang kalian tidak suka gitu. Sehingga ya entah sih bentuk hubungan kalian ini seperti apa kalau aku lihat di sini ya. Kacau deh gitu deh ya. Banyak sekali rahasia, bahkan nih orang ya selama ini tuh selalu memberikan batasan ke kamu agar kamu tidak terlalu dekat-dekat dengan dia atau agar kamu tidak mengetahui banyak hal tentang dia. Dia selalu membatasi diri untuk membuatmu lebih dekat dengan dia. Kalau kamu mulai mendekat gitu ya, mulai intim gitu ke dia, dia akan membatasi itu. Dia akan mulai mundur, dia akan mulai menghilang seperti itu. Kenapa? Karena di sini ternyata ada pihak ketiga yang mempengaruhi hubungan kalian. Ya, bisa jadi ini keluarga, bisa jadi orang tua, bisa jadi pihak lain. Ada misalkan entah siapa gitu ya, entah temannya, entah atau siapalah gitu ya, yang sebenarnya suka sama dia dan ya mencoba untuk bersikap baik, selalu bersikap baik sama dia. Nah, sikap baiknya itu akhirnya mempengaruhi dia untuk dipengaruhi oleh pihak ketiganya ini, sehingga membuat konflik lah di antara kamu dengan dia, karena memang pihak ketiga ini menginginkan penyabotasean dalam hubungan ini. Nah, bahkan keluarga dan orang tua pun begitu gitu loh, ingin mencoba menyabotase atau membuat kalian berpisah gitu ya. Jadi siapapun deh pihak ketiga di antara kalian ini memang yang menginginkan kalian untuk berpisah, sehingga dianya memberikan batasan ke kamu agar kamu tidak terlalu dekat dengan dia seperti itu. Jadi kalau aku lihat selama ini kamu itu sering mengalami banyak sekali apa itu namanya, banyak sekali tantangan ya. Kalau aku lihat di sini kamu sering sekali banyak menghadapi banyaknya tantangan di hubungan kalian karena kamu selalu ingin melindungi atau mempertahankan hubungan kamu bersama dia. Tapi ya gimana, dianya aja selalu membatasi diri untuk lebih dekat atau lebih intim dengan kamu gitu. Jadi hanya kamu doang loh yang berjuang, sedangkan di pihak eksternal, di pihak luar sana memang menginginkan kalian berpisah, sedangkan si dianya terpengaruh oleh eksternal itu. Jadi di sini kamu berjuang sendirian, aku lihat di sini. Tapi ini aku rasa akan ada tindakan dari dia ya. Kalau aku lihat di sini ada Six of
Six of Swords ya, yang dimana di sini menandakan bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah setelah masa-masa sulit yang kalian alami. Sekarang aku lihat inilah waktu yang tepat untuk menunjukkan untuk memajukan hubungan, karena aku lihat di sini akan ada penyembuhan atau stabilitas dalam hubungan kalian, dan akan ada komunikasi yang terbuka juga di antara kalian. Terus itu juga aku lihat di sini pada proses-proses inilah kalian mulai menyembuhkan rasa sakit hati, terus itu menyadarkan bahwa dia tanpa kamu nggak bisa, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia yang akan melakukan suatu pergerakan ke arah kamu untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, bahkan untuk meyakinkan diri dia bahwa kamulah orang yang dia inginkan. Dan aku lihat di sini dia telah pulih dari patah hati dia dari hubungan dia di masa lalu, baik itu dengan kamu ataupun dengan yang lainnya, dan siap untuk melanjutkan hubungan dia bersama kamu. Dia mungkin merasa kecewa ya jika memang selama ini dia bekerja keras untuk membuat hubungan ini terakhir kali ya. Aku lihat mungkin terakhir kali dia mencoba untuk berusaha memperbaiki hubungan dengan kamu, tapi ternyata tidak berhasil. Tetapi aku lihat di sini dia tetap ingin untuk berpegang teguh pada keinginan dia selama ini, dan dia tidak mau juga tetap bertahan dengan pemikiran-pemikiran atau dengan hal-hal yang negatif selama ini. Terus itu juga aku lihat di sini setelah dia nanti bisa mengatasi masa-masa sulit yang dia alami bersama kamu, saat ini aku lihat memang kamu dengan dia kan memilih untuk memberikan ruang ya di hubungan kalian ya. Kalian saling menarik diri, kalian saling cuek, saling dingin di sini, saling fokus pada diri masing-masing. Tapi setelah itu semua terjadi di masa-masa penarikan diri, disitulah di waktu kalian akan menyembuhkan rasa sakit hati kalian ya, dan juga dia ya menyembuhkan rasa sakit hati dia. Terus itu juga di situ juga dia akan menemukan keberanian untuk meninggalkan hubungan ini, hubungan yang toksik ya. Kemudian dia akan kembali lagi memanifestasikan hubungan dia bersama kamu setelah mengalami masa-masa sulit dalam hidup dia, dalam percintaan dia bersama kamu ya, dan kembali untuk bersama denganmu. Walaupun di sini dia harus meninggalkan masa lalu dia bersama kamu atau orang lain ya, atau pasangan dia yang dulu itu, dan kemudian akan menuju masa depan bersama kamu walaupun tidak pasti gitu ya. Maksudnya walaupun di masa depan dia nggak tahu akan ke depannya seperti apa, nggak ada kepastian ke depannya akan seperti apa, tapi aku lihat di sini dia akan menjanjikan untuk datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Karena keputusan apakah hubungan ini masih akan berlanjut atau enggak ya tergantung dari kamunya juga. Karena kalau dalam hubungan itu kan berarti minimal ada dua manusia ya, dua orang yang saling berinteraksi. Kalau misalkan hanya satu orang saja yang ingin berinteraksi dan satu orangnya lagi tidak mau berinteraksi dengan orang pertama, ya maka hubungan ini tidak akan terjalin gitu. Yang pastinya nih orang ya, si dia itu akan mencoba untuk memperjuangkan lagi kamu. Dia akan datang lagi untuk memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Karena di sini juga aku lihat ada the Chariot. Jadi memang dia ini tuh sempat memang ya kayak ragu gitu ya terhadap kamu, ragu terhadap hubungan kalian. Ragunya itu apa? Mungkin ragunya tentang memilih antara kamu dengan si A, dengan si yang lainnya, si B, si C kayak gitu. Atau ragu tentang antara memilih kamu atau memilih keputusan dari keluarganya, orang tuanya, seperti itu ya. Atau apalah pokoknya, intinya di sini sempat dia ini kayak gambling, sempat kayak bingung harus memilih siapa. Tapi sekarang aku lihat dia sudah mantep yakin bahwa kamulah orang yang dia inginkan, kamu yang ingin dia tuju dengan tegas, dengan keteguhan hati, dengan keyakinan bahwa dia akan datang lagi ke kamu.
Oke, perkiraan deh kapan sih dia akan datang? Kalau aku rasa paling cepat seminggu ke depan, ya itu paling cepat, dan paling lama itu paling enggak berlangsung sampai 2 bulan lah ya, enggak sampai 2 bulan ke depan, dan atau mungkin kisaran di tanggal 6, di tanggal 15 atau di tanggal 24-an ya. Dan bisa juga paling lama ya bisa sampai berbulan-bulan, tapi kalau aku rasa sih di sini mentok mungkin 2 bulanan ya. Tapi ini tergantung dari seberapa besar tekad dan keyakinan dia gitu ya. Karena setiap orang kan energinya juga beda-beda, jadi tergantung tekad dan keinginan dia seberapa cepatnya dia akan datang, seperti itu. Jadi kalau aku rasa sih sebaiknya kamu mempersiapkan diri aja, kamu mau mengambil keputusan apa terhadap dia ya. Karena aku lihat di sini kalau misalkan memang seminggu ke depan, itu waktu yang cukup cepat loh ya. Bahkan mungkin kamu nanti nggak siap lagi ketika dia datang gitu ya. Oke, jadi silahkan kalau misalkan kalian ingin mempersiapkan diri, difikirkan apa keputusan yang ingin kalian ambil. Terus apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? Sebenarnya dia ini ingin sekali menghubungi kamu. Dia ingin berinteraksi lagi dengan kamu. Tapi sebenarnya dia nggak tahu harus gimana gitu loh. Ya dia nggak tahu harus gimana, apa yang harus dia lakukan, bagaimana cara dia menghubungi kamu. Mungkin memang sudah ada pemblokiran, atau mungkin dilihatnya kamu benar-benar sudah cuek banget sekarang ya. Kamu mungkin sudah tidak peduli banget sama dia, sehingga dia tuh nggak tahu harus gimana untuk menghadapi kecuekannya kamu ini, kedinginannya kamu ini, kayak gitu loh ya. Untuk melembutkan ya, melembutkan hatimu agar kamu bisa memperhatikan dia lagi. Tuh gimana dia nggak tahu, dia lagi bingung kayak gitu. Apalagi di sini kalaupun dia nggak juga melakukan pergerakan, dia juga takut akan kehilangan kamu selama-lamanya gitu loh. Kenapa? Karena ya dia lihat sekarang situasi kamu tuh kayak udah masa bodoh banget lah, bisa dibilang gitu, kayak udah nggak peduli banget gitu loh sama dia. Jadi dia takut juga kalau misalkan kamu akan benar-benar meninggalkan dia, seperti itu. Terus juga ada jarak yang membuat kalian kan semakin renggang ya. Mungkin memang mungkin jarak tempat ya, itu memang kalian LDR, atau mungkin memang koneksi kalian ini kayak udah semakin lama semakin menjauh ya, semakin berjarak, semakin menjauh. Sehingga jarak inilah yang membuat dia merasa kayak terbunuh gitu loh, kayak tercekik, kayak tersiksa, seperti itu. Karena ya ketika dia ingin action, kalau memang ini jarak yang cukup jauh itu dari tempat, dia masih tersiksa, gimana nih, pengen banget untuk ketemu kamu, ingin memperbaiki dengan kamu, tapi nggak bisa ketemu secara fisik. Mungkin selama ini pun kalian terhubung juga mungkin lewat media sosial ya, lewat jejaring sosial, seperti itu. Mungkin belum ada juga pertemuan secara fisik di antara kalian ya. Mungkin paling cuman chat, video call, telepon, atau ya melalui kayak gitu ya. Intinya belum bertemu secara fisik gitu. Terus juga aku lihat di sini dia tidak ingin lagi menjadi orang yang toksik ya. Dia tidak mau lagi membuat hubungan ini menjadi toksik. Dan dia tidak mau lagi dia tidak ingin menjadi toksik lagi ya. Karena kalau aku lihat di sini gara-gara ketoksikannya diri dia, akhirnya kamu menolak dia gitu ya. Dia takut kamu akan menolak dia lagi saat ini gitu ya. Jadi maka dari itu dia memikirkan dulu bagaimana cara yang terbaik agar kamu tidak menolak dia ketika dia kembali gitu. Karena sekarang ya situasinya kan kamu sudah benar-benar cuek gitu loh. Kamu benar-benar udah masa bodoh gitu lah ya.
Dan selama ini aku lihat dia selalu memanifestasikan ke kamu ya. Selama ini dia selalu mengafirmasi kamu, meyakinkan pada hatinya bahwa memang kamulah yang dia inginkan. Dia sudah secara pikiran, logika, dan hati itu udah sejalan. Memang kamulah orangnya, orang yang dia inginkan dan orang yang dia mau. Jadi aku lihat di sini sudah ada keteguhan hati, sudah ada keyakinan ya, sudah ada tekad bahwa kamulah orangnya. Kamu adalah orang yang dia inginkan, seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan pembacaan ini ya, dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.